sebaiknya melaksanakan gadai ini, semua sama saja. Awalnya mereka harus melakukan registrasi. Ya. G, oke nanti saya input nilainya. Saya cek lagi. Ya silakan. Assalamualaikum, bisa langsung atau mau 5 menit, 10 menit dulu, Ibu? Waalaikumsalam, Mbak Ayub niki nembe sholat Ibu sama putrinya. Enggak apa-apa. Berarti di sholat gitu, nggih. Nggih.
Assalamualaikum Mbak Ayub. Nggih, waalaikumsalam Ibu Putri, saudara kita. Nembe sholat. Enggak apa-apa. Nggih. Saya kelupaan terus tadi malah nguji mahasiswa. Neng. Terus ini kita sudah ready kah? Kita bisa mulai atau Bapak Ibu-ibu sakit dulu? Sampun saged. Oke, saya mulai. Sekedar tes suara saya apakah terdengar Ibu dengan jelas atau kecil atau pripun? Oke. Terdengar jelas. Oke. Tidak ada guna Ibu. Oke, sampun. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, ibu-ibu sedanten. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kepanggih kalian bunda-bunda, ibu-ibu hebat dari SD Negeri Tunggul 2, Kabupaten Sragen. Insya Allah, Bu-Ibu, insya Allah siang ini kita akan melaksanakan PMO bulan Juni. Ini adalah sekolah kelima untuk bulan ini, sekolah terakhir. Kita akan melaksanakan PMO selama kurang lebih 90 menit ke depan atau 2 JP. Jadi insya Allah selesai sekitar pukul 2 nih Bu-Ibu. Pukul 2 kita selesai. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Warni, pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak, walaupun rasanya capek. Mungkin begitu enggak rada pilek-pilek ngoten Mbak. Alhamdulillah nggih. Nggih, alhamdulillah Ibu, semoga sehat selalu, kalian dijaga aktivitasnya. Yang sama-sama kita hormati juga Ibu Guru KP kelas 1, Putri. Pripun kabarnya Putri? Alhamdulillah kabarnya baik Mbak. Ya cuma ini tuh capek-capek. Ini mau diklat ya? Besok tanggal 12. Mbak. 12 sampai 24. Nek saya jadwalnya 27 sampai 8 Agustus. Oh, nggih. Sampun kemarin ada Bu Guru dari Jetis menyampaikan untuk PMO-nya setelah tanggal 28 saja atau sebelum tanggal 12 karena mau diklat gitu. Oh, nggih. Angkatan pertama nih Bu Bang. Angkatan pertama, nggih. Nggih Putri, kalau begitu nanti mungkin pertengahan ya insya Allah kan masih bisa sebelum diklat nggih. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 4, Bu Ita. Pripun kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah. Agak sedikit gimana ngoten. Iya, sama saya juga hawane itu loh, kadang telinga, hidung, tenggorokan. Kadang kalau naik gerobak itu kan rasanya nggak enak ya. Terus kadang kalau telinga misalnya kayak dibersihin dikit aja kayak karena mungkin lagi nggak enak badannya jadi kayak aneh, kayak rasanya itu beda gitu loh, kayak nyambung mungkin salurannya ya gitu sama tenggorokan. Baik, nggih ya itu gimana ya pengennya ki kabeh kecanda terus tapi nggak capek gitu loh bisa nggak mungkin. Nggih, Bu Ibu, ini adalah PMO kedua terakhir, jadi kita masih 1 kali PMO lagi. Yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ibu semua, khususnya Ibu Kepala Sekolah, bahwa skema atau skim pendampingan atau jenis pendampingan untuk sekolah penggerak di tahun kedua ini mengalami perubahan dengan tahun pertama. Saya kira dari pihak BPGB sudah memberikan briefing atau informasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, namun di sini saya juga
ingin memberikan informasi juga kepada Bapak Ibu, kepada Bu Ibu. Jadi kalau di tahun pertama kemarin kita ada PMO yang kita harus laksanakan bersama setiap 1 bulan sekali. Kemudian ada kegiatan refleksi, ada kunjungan, ada lokakarya juga. Nah, untuk kegiatan tahun kedua PMO ini tidak ada. Kunjungan dan lokakarya masih tetap ada, refleksi ada, namun belum tahu skemanya apakah bersama-sama atau mandiri sendiri-sendiri untuk yang refleksi. Nah, terkait kebijakan tersebut, saya juga menerima saja, dan maksud saya tidak gimana nggih, kebijakan itu kan di luar kontrol saya gitu. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, walaupun tidak ada PMO, saya juga nitip sebesar-besarnya manfaat dari program ini kan untuk peserta didik nggih, selain juga pengembangan kompetensi dan skill dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru di sana. Walaupun tidak ada PMO, mohon juga Ibu Kepala Bu Warni yang sudah luar biasa bagus, luar biasa baiknya untuk tetap dijaga, dikawal terus dan ditingkatkan walaupun tanpa PMO. Jadi harapannya PMO nanti diaktifkan, diganti, dibangun oleh internal sekolah, dipimpin oleh Bu Kepala Sekolah, lalu kemudian anggotanya tentunya Bapak Ibu guru. Jadi ada agenda rutin 1 bulan sekali untuk melaksanakan evaluasi, monitoring, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka pada bulan tersebut. Jadi harapannya secara internal Bu Ibu, selain dengan komunitas belajar, kalau komunitas belajar itu kan kita belajar bersama, mempelajari sesuatu, bergantian nggih narasumbernya. Kalau minggu ini Bu Warni, minggu depan Bu Ita, minggu depannya lagi Putri, minggu depannya lagi Sinten, itu komunitas belajar secara internal, belajar bareng soal apapun bebas. Nah, nanti ada lagi agenda yang khusus untuk sharing bersama. Misalnya Bapak Ibu guru untuk kelas 2 dan kelas 5 yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini kan tidak seperti Bu Tri dan Bu Ita yang ketemu saya setiap bulan. Jadi kadang kita bisa sharing, bisa saya coba beri masukan, umpan balik. Tapi kalau Bu guru kelas 2 dan kelas 5 kan nanti boten. Jadi harapannya proses PMO seperti gimana ngajarnya, seperti apa, ditambahkan ini, dikasih saran ini. Barangkali ada kesulitan, ada hal yang ingin dibagikan, ada hal yang ingin disaringkan bersama, itu tetap berjalan secara internal dari sekolah. Saya berharap tetap ada itu, sehingga misalnya barangkali saya belum tahu apakah saya di tahun kedua ini masih bertugas di Sragen atau tidak. Kalau harapan saya sih masih tetap di Sragen nggih Bu Ibu, karena sudah kenal dengan fasilitator yang lain, dan juga walaupun Sragen jauh ini ada tol, jadi saya lumayan enak gitu loh jalannya. Ada yang jauh dan nggak ada tol itu kadang saya takut kalau waduh semakin capek juga. Kalau Sragen ini walaupun memang jauh, tapi kalau lancar saya ya kurang lebih 1,5 jam, nggak sampai 2 jam itu udah sampai rumah lagi gitu. Itu aja dibawa santai, dan kasarannya mobil saya kan juga kecil, bukan yang saya gede yang bisa wuh gitu kan, boten. Jadi itu aja lancar segitu. Jadi walaupun Sragen jauh, tapi dengan adanya tol ini sangat-sangat bantu. Saya juga deg-degan, waduh, kalau aku misalnya luar kota ada jauh di mana, pengennya saya intinya tetap di Sragen saja dan tetap di SD gitu. Semoga itu tetap terjadi nggih Bu Ibu, dan kalau saya sih pengennya intinya apapun itu nanti dilihat saja, pengumumannya nanti bulan depan tanggal 20 Juli ada rakor
dan evaluasi di Solo, informasinya gitu. Nah, nanti baru diinformasikan terkait dengan tempat penugasan dan SD dampingan di tahun kedua itu di tanggal tersebut gitu. Jadi nanti saya baru bisa menginfokan ya setelah kegiatan itu. Jadi Bu-ibu walaupun tidak ada PMO, saya juga nitip semuanya jangan sampai ada penurunan, yang sudah baik dijaga dan dipertahankan. Jadi barangkali misalnya fasilitatornya enggak saya, walaupun ketemunya lokakarya sebulan sekali, Bapak Ibu tetap optimal bisa menggali ilmu dari Bapak Ibu fasilitator gitu. Itu informasi awal yang saya tidak berikan kepada Bu Ibu. Selanjutnya informasi kedua terkait dengan PMO terakhir, agenda PMO terakhir. Nah, kemarin saya sudah coba matur kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah di WA Group untuk dapat dulu kan persiapan FPK, Forum Pemangku Kepentingan itu kan saya coba Bu, Pak, coba disiapkan kayak dokumen perjalanan selama setahun ini, aktivitasnya apa saja. Nah, maksud saya ya itu saja itu. Nah, nanti di PMO terakhir disampaikan, dipaparkan gitu, bisa sebagai kayak barangkali kemarin itu kan refleksi waktunya singkat, sekolahnya banyak, dan saya harus ada capaian ini. Jadi saya belum bisa menggali secara lebih dalam setiap sekolah yang saya dampingi karena keterbatasan waktu pada saat refleksi akhir tahun kemarin, Bu Ibu. Jadi insya Allah akan saya lakukan, atau barangkali ada yang masih didiskusikan atau umpan balik dan tanggapan dari saya itu akan saya berikan pada PMO terakhir. Jadi supaya Bu Ibu juga mempersiapkan, nanti yang sudah dilakukan selama setahun ini apa, nanti besok rencananya seperti apa gitu. Dan saya berharap nanti kalau sudah dibagikan di WA Group supaya sekolah saya itu bisa saling melihat gitu. Dari Bu Warni juga bisa melihat aktivitas di Kroyo, di Jetis, di Puro, di Wonokerso, di Celep, yang lainnya pun juga, sehingga harapan saya tuh sekolah saya itu intinya merata, bisa dapat pemahaman yang baik, referensi antar satu sekolah, nggak ada yang nanti kayak jauh tertinggal gitu. Jadi itu harapan saya, kenapa saya menyampaikan di WA Group Kepala Sekolah untuk mempersiapkan dokumen yang nantinya akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga bergantian dengan Bapak Ibu Guru juga tidak apa-apa terkait dengan pelaksanaan IKM selama 1 tahun itu gitu. Selanjutnya PPT ya Mbak Ayu. Kalau misalnya Ibu sampun kagungannya Word saja mboten napa-napa, tapi kalau Ibu nyiapkannya PPT nggih mboten napa-napa, intinya apa yang sudah disiapkan saja Ibu gitu. Prinsipnya saya cuma pengen, barangkali saya ada yang terlewat untuk saya berikan tanggapan atau umpan balik, jadi nanti kita bisa diskusi bersama-sama gitu. Ndak harus tertentu, boleh Word, boleh PPT, boleh PDF, apapun itu. Kemudian selanjutnya untuk sesi pertama ini Bu Ibu, terkait dengan kegiatan refleksi akhir tahun dan PMO ini, saya awali dulu dengan agenda rapotan. Nah, ini karena bulan Juni nggih agenda PMO-nya. Kemarin kan kita membagikan hasil belajar peserta didik. Nah, mohon dapat disampaikan dimulai dulu dari Ibu Kepala Sekolah bagaimana aktivitas penyampaian hasil belajar peserta didik di sekolah di SD Negeri Tunggul 2 Sragen, lalu kemudian Bu Ibu gurunya Putri dan juga Bu Ita bisa menyampaikan bagaimana hasil belajar peserta didik di rombelnya Bu Ibu. Adakah yang menurut Bu Ibu sebenarnya ini anak belum bisa naik ke fase berikutnya, ke tingkat berikutnya, namun karena di kurikulum Merdeka tidak boleh tinggal kelas, harus naik. Jadinya ya sudah dinaikkan. Adakah anak yang dengan kondisi seperti itu atau ya bagaimana perkembangannya? Lalu kemudian
umpan balik dan tanggapan dari orang tua terkait dengan hasil belajar peserta didik seperti apa di rombel masing-masing. Mungkin kita awali dulu PMO kita dengan agenda rapotan tersebut atau hasil belajar. Nggih, saya awali dengan Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Ayub atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan sebelum kita mengadakan pengadaan laporan pendidikan kepada orang tua murid. Sebelumnya kami mengadakan rapat Dewan Guru untuk yang jelas untuk membahas tentang pelaporan hasil belajar anak. Sebelumnya kita rapat menentukan pada saat bulan Juni itu ya Mbak ya, menentukan itu merupakan bulan-bulan yang sangat sibuk mungkin juga bagi kami, terutama untuk Bapak Ibu guru. Kami mengadakan rapat untuk penentuan membahas tentang rapat yang akan hasil belajar anak. Kebetulan sudah aplikasinya sudah ada yang dari Mbak Ayub kemarin. Nggih Bapak Ibu untuk semester 2 ini tidak beda dengan semester 1, maksudnya pengerjaannya gitu. Sebelum kami menentukan hasil belajar anak untuk kenaikan kelas, kami mengadakan refleksi atau sharing tentang membahas tentang hasil belajar anak ini tiap-tiap guru kelas. Jadi guru kelas kita dalam rapat membahas itu, memberi penjelasan tentang syarat-syarat kenaikan. Karena waktunya untuk membuat rapat itu mepet sekali dengan asesmen sumatif cuma 1 minggu Mbak Ayub. Jadi kami biasanya kan 2 minggu dari pelaksanaan sumatif, asesmen akhir tahun atau asesmen akhir pembelajaran itu kan biasanya jedanya 2 minggu lah. Untuk tahun ini kok 2 ini satu minggu. Jadi kami kepada Bapak Ibu guru harus betul-betul pandai memanage waktu. Pada waktu belajar, pada waktu tes anak sudah selesai, mohon segera dikoreksi dan sebagainya supaya nanti pelaporannya mengisi rapot tidak kesulitan. Laporan kepada setiap guru kelasnya, melaporkan keadaan siswa di tiap-tiap kelas, dilaporkan kepada kami secara pada waktu rapat itu. Tiap-tiap kelas kami minta pendapat dari wali kelas bagaimana karakteristik siswanya, terus ada enggak murid yang maksudnya ada yang lambat belajar, ada enggak yang tidak naik kelas dan sebagainya. Kita bahas di situ detailnya untuk dilaporkan pada saat itu. Terus alhamdulillah Mbak Ayub sudah berjalan dengan baik karena saya tekankan kepada guru kelas masing-masing supaya bisa bekerja sesuai tupoksinya, maksudnya itu bisa mengerjakan hasil belajar rapot itu sendiri. Bantuan teman atau apa biar kalau dikerjakan sendiri kan tahu tentang kemampuan masing-masing anak. Itu Mbak Ayub yang kami lakukan sebelum pengerjaan pelaporan hasil belajar anak.
alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Itu Mbak Ayu tentang pelaksanaan pelaporan hasil belajar anak untuk sementara. Nggih, matur nuwun Ibu. Selanjutnya Bu guru masing-masing dari rombel masing-masing, pripun ada berapa anak? Oh, dari semula 3 kelompok misalnya yang sudah baik, yang mendingan atau sedang, sama yang di bawah itu adakah perkembangan dari yang semula yang di bawah itu 5 orang menjadi 2 orang, menjadi sekarang udah nggak ada, atau bagaimana perkembangannya anak? Ya monggo Bu guru rombel masing-masing silahkan dimulai dulu dari kelas 1 nggih Putri. Oke, baik Mbak Ayu. Ya seperti tidak jauh dari seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi, di tengah kerjaan yang sangat padat ya, kita dituntut untuk selalu semangat. Memang mboten saged selak. Pertama untuk membuat soal-soal yang PAT itu latih anak untuk persiapan gelar karya. Jadi terus itu ujian kelas 6. Jadi dalam waktu 1 bulan itu kita harus menyelesaikan bermacam-macam pekerjaan dan harus sukses semua. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Ya, untuk kelas 1 Mbak Ayu, kami awali dengan laporan untuk membuat soal. Ya, soal kan kita buat sendiri sesuai dengan materi yang kita ajarkan sehari-hari. Untuk proses PAT alhamdulillah berjalan lancar dan saya membuat 2 tipe soal Mbak Ayu. Untuk yang 9 anak itu soalnya lengkap, pilihan ganda, benar salah, menggabungkan jawaban yang benar, terus urean, isian itu lengkap untuk 9 anak. Untuk yang 3 anak saya buat berhenti di benar dan salah, karena untuk yang 3 anak itu saya amati kan membacanya belum lancar. Tapi alhamdulillah Mbak Ayu, saya juga kaget karena waktu itu soal itu kan saya buat sendiri. Saya pengen tahu anak-anak itu bagaimana dalam semangatnya mengerjakan soal, karena sebelum PAT itu saya sudah share di WA group, mohon kepada Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu guru wali murid untuk mengondisikan anak supaya waktu PAT itu tidak main HP dulu, tidak main ke kali dan sebagainya. Alhamdulillah dari soal yang saya buat itu Mbak Ayu, banyak yang mendapatkan nilai 100, termasuk 3 anak itu Mbak Ayub yang saya soalnya berhenti di benar salah itu, ada 2 anak yang mendapatkan nilai 100 di berbagai mapel itu Mbak. Alhamdulillah. Jadi kelihatannya tidak bisa membaca, sudah bisa mengeja-eja itu loh Mbak. Kelihatannya kan 3 anak itu kan perlu bimbingan khusus. Tapi ternyata waktu PAT semangatnya luar biasa. Berani bertanya. Bu, ini kalau benar, ini kalau salah, jawabannya ini ya Bu. Di peng ini ya Bu. Maksudnya disilang yang ini ya Bu. Malah seneng Mbak saya, anaknya ternyata sangat respon dan sangat belajar, sangat semangat dalam menerima pembelajaran dan evaluasinya itu. Dan untuk setiap hari itu langsung saya koreksi Mbak, langsung saya nilai, terus dibagikan. Untuk respon dari wali murid sangat luar biasa Mbak, sangat berterima kasih di grup, langsung. Ternyata dari anak-anaknya dari TK di pendidikan SD itu jauh gitu loh Mbak. TK itu belum bisa apa-apa katanya, ternyata waktu kelas 1 sudah bisa, budi pekertinya juga sudah baik, sopan santunnya ke orang tua juga sudah baik, membantu orang tua juga katanya, saya diharuskan disuruh Putri ini setiap pagi membantu ini sebisanya begitu.
Untuk rapota sudah berjalan dengan baik, Mbak, dan untuk gelar karya juga kita bersama-sama dengan teman-teman bergandeng tangan untuk menyelesaikan pelatihan ke anak-anak, persiapan yang lain-lain. Karena ini yang pertama dari SD kami dan saya anggap itu juga proses besar, Mbak. Soalnya kan mengundang Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Dewan, anggota Dewan dan sebagainya di tengah-tengah kecapean berbagai macam kerjaan tadi, Mbak. Alhamdulillah berjalan dengan baik, antusias masyarakat juga sangat baik dan Pak Kapolres, Pak Camat juga malah ikut bergabung, istilahnya jengkleng, menyanyi bersama. Begitu Mbak Ayub. Untuk tanggal pembagian rapotnya tanggal 17. Untuk selanjutnya guru tetap masuk, Mbak, menganalisa CP, TP, ATP dan mengadakan refleksi. Setelah penerimaan rapot itu kita rapat lagi, Mbak. Bu Kepala juga menanyakan gimana gini. Semangatnya saya itu Bu Kepala sekolah saya itu selalu pendampingannya itu totalitas, Mbak. Maksudnya ini ada kesulitan apa, ini ada kekurangan apa, piye, sing kudu piye, kita rembuk bersama. Jadi seperti itu yang saya harapkan, Mbak. Jadi saya mengharap nanti untuk kelas 2, 3, 4 dan kelas 2, 3, 5, 6 itu loh, Mbak. Itu bisa sama seperti kelas 1 dan 4 bisa saling mengisi, bisa saling membantu gitu, Mbak. Begitu sementara, Mbak, yang bisa saya laporkan. Nggih, baik Putri, saya juga senang dengarnya. Jadi anak-anak kelas 1 itu selalu dapat perhatian spesial ya dari saya pribadi gitu. Karena kalau orang melihatnya atau image-nya guru kelas 1 malah mau nyanyi, malah mau ngopo, tepuk-tepuk nyanyi, padahal kelas 1 itu sudah ada mata pelajaran, jelas nggih, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia semuanya ada. Dan sekarang ini kan capaian CP-nya kan capaian pembelajaran kan ditentukan oleh kementerian. Satu Indonesia harus sama. Itu untuk fase pertama ini. Nah, padahal kondisi anak itu kelas 1 itu masih dalam transisi dari yang awalnya TK masuk ke SD. Makanya itu proses yang luar biasa. Jadi anaknya masih pengennya main, tapi kita tetap harus bagaimana supaya anak ini CP-nya terpenuhi, tercapai. Kalau enggak kan enggak bisa nggih. Jadi Bapak Ibu yang mengajar guru kelas 1 itu selalu saya beri atensi yang lebih karena jangan sampai anak itu terluka atau trauma di dalam proses pembelajarannya dan itu nanti penyembuhannya itu kita nggak tahu sampai kapan. Kadang anak kecil itu di alam bawah sadarnya atau di mananya. Jadi khawatir itu terjadi nanti malah jadi dia takut untuk belajar, takut untuk ngomong. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi ibu-ibu atau bapak ibu guru kelas 1 itu menurut saya luar biasa sekali karena beliau harus mencari metode yang tepat supaya anak kecil yang masih rapuh ini enggak retak, enggak pecah, tapi belajarnya juga tetap jalan gitu. Jadi Putri, saya juga mohon Putri untuk senantiasa memacu diri, menyemangati diri. Putri sudah baik, ada ini metode ini, tapi jangan mudah puas, jangan berpuas diri. Untuk tahun kedua ini, ampun, kalau bisa pacu diri Putri menjadi lebih baik lagi, temukan metode-metode, gali ide-ide pembelajaran secara bersama-sama melalui komunitas belajar dan tadi forum refleksi evaluasi secara internal di sekolah. Jadi harapannya tuh interaksi yang terjadi dari Bapak Ibu guru juga positif nggih, Bapak Ibu bisa saling bahu-membahu meningkatkan metode pembelajaran dan juga kompetensi masing-masing dari Bapak Ibu guru gitu. Jadi untuk tahun kedua semoga nanti lebih baik. Sudah itu belum anaknya udah berapa gitu, udah ada belum Bu
PPDBO apa sih 10 panjang ya banget. Mbak Yang Tri. anak baru ini Mbak Ayu. Nggih. Alhamdulillah sudah dapat 10. Tapi nggak tahu nanti kalau pas tanggal 17 masuk itu biasanya ada tambah baru daftar gitu. Nah, ini yang positif sudah dapat 10 anak. Oh nggih, alhamdulillah, nggih Putri. Karena untuk guru kelas 1 saya yakin Putri mampu, maksudnya menghandle. Nah ini tadi kemarin kan kita pada waktu rapat juga membicarakan selanjutnya kan nanti guru kelas 2 dan kelas 4 Mbak Ayu. Nah ini kan guru hebat-hebat saya itu Putri sama Bu Ita. Lah terus untuk kemajuan ini kan untuk memperlancar kurikulum merdeka ini kan ditentukan sekali oleh SDM, maksudnya kompetensi gurunya, semangat, mampu dan sebagainya Mbak Ayu. Disinilah kami mengalami kesulitan dalam mengatur guru-guru supaya nanti yang telah berjalan ini bisa berlanjut dengan baik, sedangkan kompetensi yang ada di sekolah kami kompetensi gurunya ya pripun nggih Mbak Ayu seperti itu. Jadi kami ini masih Bu Mbak Ayu masih ini dicari ini ya Bu. Masih kemarin sudah kita sebenarnya sudah rapat penentuan untuk wali kelas Mbak Ayu, wali kelas untuk kelas 1, 2 sampai dengan 6 karena pada waktu libur ini kan kami harus mempersiapkan apa itu modul ajar dan sebagainya yang harus nanti saya harapkan pada waktu pembelajarannya sudah mulai kita sudah siap dalam administrasi persiapan untuk yang kita ajarkan, maksud saya seperti itu. Tapi kok ini yang setelah kita rapatnya kok saya ragu-ragu untuk ini jadi teman-teman jadi nanti kita saling dari kekurangan dari ada yang misalnya kekurangan yang ada dalam kompetensi guru yang kita terapkan nanti akan kita bantu misalnya boleh toh Mbak Ayu misalnya di kelas 5 kompetensi gurunya kan adanya itu sedangkan dia mungkin kurang kompetensi nanti kita aja Mbak kita untuk kebaikan dan berjalannya pembelajaran secara biar lancar kita bantu saja dengan guru mata pelajaran ngoten boleh enggak Mbak Ayu misalnya? Jadi saya paham sekali untuk SDM ini memang pelik banget Bu PTK itu complicated karena muridnya itu juga protes kalau di tapi kan sudah ada tahun-tahun kemarin jejaknya seperti ini. Nah kemarin saya pada waktu rapat pembentukan penentuan wali kelas itu juga kita bantu saja dengan mata pelajaran. Saya ambil matematika, Bu Ita ambil IPA, Bu Tri ambil bahasa, biar kita aman. Maksudnya wali murid tidak protes gitu loh Mbak Ayu, seperti itu maksudnya. Nggih, kalau terkait jadi ngeten Bu, untuk sekolah penggerak ini kan pendampingan itu sebenarnya sih saya belum melihat atau membaca aturan bahwa guru tidak boleh sama nggih. Dalam artian misalnya Putri itu kelas 1 dan kelas 4. Oh enggak boleh, Putri enggak boleh kelas 2. Kelas Bu Ita enggak boleh kelas 5. Itu kok saya enggak nemuin aturannya. Gitu. Aturan kalau enggak boleh. Dan sekarang itu kan PMO kan enggak ada. Kalau misalnya mau karena kondisi dari sekolah itu kan beda-beda ya Bu. Misalnya banget kepepet kondisi dengan Tunggul 2, guru kelas 2 dan guru kelas 5-nya Bu Ita dan Putri. Nah, karena kondisi dan yang lainnya memang diambil seperti itu. Nah, menurut saya mungkin ya udah nggak apa-apa. Misalnya loh Bu, misalnya ya udah tidak apa-apa. Tapi nanti Bu Warni, Bu Ita dan juga Bu Tri harus tetap menularkan dengan kuat, dengan
aktif, konsisten melalui komunitas belajar dan tadi forum refleksi evaluasi setiap bulan itu kepada Bapak Ibu guru yang lain tentu saja. Itu untuk mengakomodir dan juga memberikan informasi, pengetahuan serta wawasan kepada Bapak Ibu guru lain yang tidak mengikuti pendampingan ketika paling kan kita ketemunya hanya lokakarya sebulan sekali dan lokakarya kan ibu sudah mengikuti satu kelas misalnya saya masih 7 sekolah ramenya kayak gitu dan nggak mungkin bisa intensif nggih benten dengan PMO. Dan misalnya kalau itu mau digantian, kalau lokakarya kan yang penting kan tekenan sama ada orangnya, ibaratnya kan gitu aja gitu loh. Jadi misalnya Bu, misalnya Ibu kok, saya yakin Ibu kan sudah sangat pengalaman nggih, apalagi sudah tahu sekali kondisi Tunggul 2 seperti apa. Kok sekiranya ada terkait PTK itu pelik demikian, misalnya diputuskan Bu Tri dan Bu Ita menjadi guru kelas 2 dan guru kelas 5, kalau beliau juga menyanggupi dan semuanya oke, kalau menurut saya sih tidak apa-apa Bu, gitu aja daripada misalnya pusing-pusing. Karena nggak ada PMO yang pertama, jadi kan nggak ketemu tiap bulan tuh sama beliau juga yang kelas 2 dan kelas 5 ini. Jadi kan beliau juga harus tetap aktif belajarnya melalui komunitas belajar itu. Misalnya kok terkait dengan PTK itu masukan dari saya demikian Bu, karena tidak ada aturan atau larangan guru itu tidak boleh naik atau ganti kelas, itu enggak ada itu. Jadi misalnya kok Ibu sangat pelik di Tunggul 2, nggih sampun. Misalnya diputuskan Bu Ita kelas 5 dan Bu Tri kelas 2 juga mboten napa-napa misalnya, atau nanti Ibu pripun saenipun. Mungkin masukan dari saya seperti itu sih Bu. Terima kasih Mbak Ayub. Nggih. Biar kita tetap lanjut biar gitu loh Bu Ayub. Kalau dari saya enggak apa-apa Bu. Kalau saya rasa satu mungkin tetap harus Putri Bu Ayub karena harus dengan kelas 1 itu kan harus perhatian dan sebagainya. Nanti untuk kelas Bu Ita mungkin nanti kalau ada masukan seperti itu terima kasih, nanti bisa kami berembuk dengan teman-teman lagi. Nggih Bu Erni, semoga lancar-lancar jaya karena ini tinggal sedikit lagi. Maksudnya waktunya kan untuk tahun ajaran baru itu kan nggak lama lagi nggih. Jadi harus menyiapkan modul ajar bagi Bapak Ibu guru yang ditempatkan di kelas baru. Nggih, selanjutnya Bu Ibu ada kendala mboten, masih ada hambatan mboten yang hendak didiskusikan terkait dengan kurikulum Merdeka dan juga barangkali apapun, monggo sebelum kita lanjut ke berikutnya atau saya buka sesi berikutnya, silakan. Untuk yang itu Mbak Ayub, yang pelajaran bahasa Inggrisnya itu kan itu kalau kurikulum Merdeka wajib kan? Harus ada. Nah itu nanti nanti kalau kemarin kayaknya saya lupa ini dari Ibu atau sekolah lain itu merekrut guru bahasa Inggris itu Ibu, tapi datangnya hanya jadi guru itu bekerja untuk sekolah A dan B gitu, jadi lebih dari satu, cuma datang seminggu 3 kali di sekolah A, seminggu 3 kali di sekolah B gitu. Nah itu yang cerita itu ke saya itu dari Tunggul 2 atau dari yang lain, saya juga lupa Ibu. Nah, insya Allah ya jalan keluarnya mungkin ya seperti itu Mbak Ayu, kita panggil guru bahasa Inggris 1 minggu 2 kali. Jadi kemarin saya lupa sekolahnya apa Celep 5 saya lupa, tapi ada yang praktik membagikan terkait dengan kebutuhan guru bahasa Inggrisnya demikian Ibu. Gitu. Mbak Ayu. Enggak apa-apa Bu kalau gitu. Memang PTK atau SDM itu kebutuhan itu luar biasa gitu. Kalau kita enggak fleksibel nanti
anak-anak yang kelantar juga kasihan, nggak boleh juga, kita tetap prioritasnya adalah peserta didik. Iya, oke. Mungkin bisa dicoba mencari guru yang juga dia ngajar juga di yang lain, bisa dibagi nanti waktunya barangkali memungkinkan itu enggak bagus. Selanjutnya ada lagi mboten dari Bu Ita, dari Putri terkait kendala dan hambatan belum. Baik, selanjutnya kita kemarin kan sudah merefleksikan 4 aspek nggih Ibu nggih, KOSP, penggunaan perangkat ajar, P5 dan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ibu sudah melihat indikator-indikator, kalau masuk di tahap 1, 2, 3 dan 4 ini bagaimana, sekolah saya masuk di tahap berapa gitu. Nah, Ibu untuk mencoba nggih, Tunggul 2 itu kan belum ada yang unggah video ataupun modul ajar di PMM. Nah, barangkali yang aksi nyata itu atau yang apa Mbak Yuk? Boten aksi nyata sendiri, video pembelajaran di video inspirasi dan modul ajar dan modul P5-nya itu diunggah. Nah, barangkali nanti dicoba Ibu dirapatkan, di akunnya Sinten itu kan tidak perlu proses review. Kemarin kan Bu Farida dari Puro 2 sudah membagikan pengalamannya, hanya unggah saja di YouTube, lalu nanti link di YouTube-nya disertakan. Jadi kalau menurut saya itu coba Bu, dicoba oleh guru, kalau bisa nggih sebagian besar, tapi kalau enggak bisa nggih sebagian kecil. Enggak bisanya lagi ya udah 1 orang siapa yang ditunjuk atau 2 orang itu. Nggih, itu nanti akan menjadi rekam digital dan juga historis yang baik di akun PMM-nya Bu Ibu gitu. Terkait unggah-unggah video. Nah, jadi nanti di PMO terakhir barangkali sudah ada kabar Sinten yang unggah video dan juga modul ajar ke PMM. Lalu berikutnya terkait aksi nyata tersebut. Yang diunggah itu bebas nih Mbak Ayub, boleh modul ajar, boleh dua-duanya juga saya anjurkannya dua-duanya Ibu gitu. Anjurkannya dua-duanya, jadi terkait dengan modul ajar, lalu kemudian video juga boleh, video pada saat pembelajaran, video pada saat melaksanakan P5, video apapun gitu yang sekiranya bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru nggih di seluruh Indonesia gitu. Jadi jangan takut atau nanti gimana ya video unggahan saya dilihat orang atau gimana, malah bagus kalau ada yang lihat. Kadang pengen dilihat tapi nggak ada yang lihat atau belum ada ya, pengennya misalnya kayak YouTube, saya buat YouTube Bu, pelan-pelan pengennya juga waduh yang lihat banyak itu, tapi nggak ada yang lihat Bu, tenang aja, jadi diunggah aja. Lalu kemudian saya juga udah mulai mengunggah video-video PMO dengan sekolah-sekolah lain semuanya di YouTube gitu. Nanti Tunggul 2 juga saya unggah, pokoknya semuanya saya unggah, kan tahun depan nggak ada PMO gitu. Jadi nanti diunggah mawon di PMM video dan juga modulnya, modul ajar dan modul P5, videonya video pembelajaran dan juga video P5-nya diunggah di Putri, di Bu Ita, barangkali juga di akun Bapak Ibu guru yang lainnya juga monggo. Lalu kemudian terkait aksi nyata tersebut. Nah, jadi walaupun misalnya Putri dan Bu Ita sudah lulus topik, Bu Warni sebagai kepala sekolah mohon untuk tetap mengingatkan setiap saat ketemu dengan Bapak Ibu guru untuk selalu buka PMM.
Kalau bisa setiap hari ya udah barang 5 menit gitu, pokoknya dicek PMM. Karena di dalam PMM itu ada informasi-informasi terbaru terkait dengan permen, kurikulum, pelaporan dan pengolahan data, perencanaan berbasis data, hasil belajar. Jadi segala sesuatu terkait dengan kurikulum, terkait dengan hal-hal lainnya itu ada dan terupdate di PMM. Jadi juga mohon kalau misalnya bertemu dengan Bapak Ibu guru ada kesempatan rapat apapun yang lainnya, tolong juga selalu diingatkan, dimotivasi, difasilitasi, dilibatkan, diajak seluruh guru untuk setiap harinya buka PMM. Itu Ibu. Gitu. Dan semoga yang belum lulus juga segera lulus topik. Dan terkait dengan aksi nyata, kalau saya sih mendorong semoga lancar. Kalau bisa sertifikat aksi nyata itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi itu bisa jadi historis juga yang baik untuk akun PMM-nya ibu-ibu gitu. Nanti jadi kalau kita ini yang sertifikat 1 untuk punya sertifikat aksi nyata itu kita gini. Nanti kan otomatis pelan-pelan juga akan berdampak pada peningkatan kompetensi dan skill dari Bapak Ibu guru. Jadi harapannya Bapak Ibu guru dapat mencapai kompetensi dan skill sesuai dengan permen yang kemarin kita lokakaryakan. Ya nanti pelan-pelan gitu, dicoba gitu. Itu harapan saya Bu terkait dengan PMM. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau masukan atau hal-hal lainnya, monggo. Izin bertanya Mbak Ayu. Monggo. Untuk yang video tadi itu apakah harus video yang baru atau boleh yang dulu kan pernah juga buat yang untuk video pembelajaran itu apakah bisa diupload atau harus yang baru saat ini gitu Mbak Ayu? Bebas semuanya, yang penting itu video pembelajaran selama 1 tahun terakhir, syukur nggak mundur. Jadi ya selama 1 tahun ini gitu. Jadi bebas untuk P5-nya juga P5 2 gitu. P5 2 tema maksud saya. Ini tuh kadang kalau di kantor saya masih sambil buka WA sedikit gitu Mbak Ita. Ada yang mau ditanyakan atau ditanyakan lagi, monggo. Izin bertanya Mbak Ayu. Nggih, monggo Ibu. Yang diunggah itu misalnya kita pas is break, terus pas itu waktu mau pulang, waktu mau masuk. Kalau untuk anak-anak kelas 1 itu kan itu saya banyak videonya kalau tidak salah itu Mbak. Boleh. Boleh banget, boleh. Kebiasaan itu loh Mbak Ayu maksudnya. Semakin banyak semakin baik. Boleh. Kalau malah menurut saya misalnya ibu-ibu tahu caranya, saya punya video 1 jam dipotong-potong jadi 10 menitan kan udah dapat 6 video. Gitu, ini video pas apa boleh. Saya kadang males, jadi saya ya video 3 jam, 2 jam gitu, 1 jam cuma 1 video gitu. Padahal sebenarnya yang enak orang lihat ini nggak bosen itu kan ya kita edit jadi 5 menit, 10 menit, tapi kadang udah nggak nyanda Bu gitu untuk edit-editnya itu, jadi ya apa adanya saya tak unggah gitu. Enggak apa-apa Putri, enggak apa-apa. Kalau mau diedit boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini masukan untuk kita semua. Iya. Nanti kalau terbiasa mungkin pada teman-teman kita semua monggo nanti kita upayakan. Barangkali membuka jaringan juga nanti kan bisa dilihat guru lain, bagaimana kan kita nggak pernah tahu ya Ibu, jadi dicoba mawon dan itu nanti menjadi historis yang baik di akun PMM-nya Bu Ibu, dan juga ya barangkali bisa menjadi kontribusi yang baik untuk raport mutunya Tunggul 2 gitu. Nah, nyambung ini ke raport mutu. Kemarin itu saya diinfoin sama sekolah-sekolah yang lain rata-rata literasi sama numerasinya merah dan kuning Ibu. Nah,
Mungkin Bu Warni, Bu Ita dan juga Putri bisa, saya kan belum tahu nggih kondisi Sragen seperti apa misalnya. Itu kira-kira kenapa nggih kok ada yang merah kecelep itu malah ada merah, masih ada merahnya kayak rada pink nggak sepenuhnya kuning. Oh, mana ya kemarin yang saya terakhir tuh masih puro kayak masih kuning. Nah, apa nggih Bu terkait literasi dan numerasi ini kenapa di Sragen tuh masih ada yang merah, terus kuning, merah campur kuning gitu. Mungkin saya bisa diinformasikan dulu Bu terkait dengan hal tersebut sebelum mungkin nanti kita cari solusi bersama. Dari rapat mutu Tunggul 2 kemarin saya sudah buka, sudah kami baca, kita analisa. Maksudnya dari tahun 2002 pun kami sudah membuka itu untuk analisa pada waktu tahun kemarin kita di rendah di merah pada literasi. Nah, saya dari rapat mutu itu kami mengambil kesimpulan kita terapkan pada pembelajaran untuk 15 menit sebelum pelajaran anak-anak diadakan literasi dulu. Itu pokoknya literasi ditekankan, kami tekankan kepada Bapak Ibu guru, monggo literasinya ditingkatkan sebelum mata pelajaran pertama itu 15 menit kita anak-anak disuruh membaca dulu, atau setelah pulang anak-anak disuruh membaca dulu. Lah dari penerapan itu alhamdulillah Mbak Ayub ada peningkatan di hasil literasi pada ANBK rapat mutu tahun 2023 kemarin. Ada peningkatan untuk literasinya itu kan ada beberapa indikator. Lah, ada 3 atau 4 indikator itu untuk Tunggul 3 naik 63%. Berarti kan naiknya banyak Mbak Ayub untuk literasinya. Lah yang perlu kami benahi lagi dari hasil literasi itu adalah nilai anak pada indikator yang tingkat atas itu loh Mbak Ayub, yang misalnya nilainya A itu belum ada, masih 0, berarti kan harus betul-betul ditingkatkan untuk yang anak yang kemampuannya tinggi ini, masih 0, belum ada peningkatan, masih sama dengan tahun kemarin untuk PMM, untuk hasil rapat mutunya. Lah, untuk ke tahun berikutnya kami juga dari hasil rapat mutu itu kita lihat, kita analisis, tapi belum begitu mendetail Mbak Ayub. Nanti setelah ini insya Allah pada kita rapat untuk tahun ajaran baru ini, menyongsong ini akan kita buka lagi, terutama untuk masukan pembuatan RKAS atau ARKAS di BOS, karena harus nyambung dari rapat hasil mutu tahun 2003 ini, kelemahannya di mana, apa yang harus ditingkatkan, misalnya untuk apa itu BOS reguler maupun kinerjanya untuk mendukung peningkatan hasil pembelajaran yang kurang di tahun ini. Seperti itu Mbak Ayub untuk rapat mutu yang ada di Tunggul 2. Itu alhamdulillah ada peningkatan untuk literasi, numerasi, tapi dalam karakter ada penurunan sedikit. Jadi kami masih menganalisa penurunannya ini di mana, masih saya analisa, masih saya cari Bu Ayub. Itu Mbak Ayub untuk rapat mutu. Nggih. Terus Ibu, jadi rapot mutu tersebut bisa menjadi bekal yang dimana nanti kegiatan-kegiatan dari Tunggul 2 menuju ke perbaikan yang belum baik itu. Nah, yang perso kondisi Tunggul 2 secara utuh
100% kan ibu-ibu semua peserta didiknya kondisinya seperti apa, cocoknya. Misalnya saya bilang, "Bu, metodenya gini-gini aja, Bu, gini-gini." Tapi kalau misalnya nggak cocok, malah hasil belajarnya juga nggak optimal. Nah, yang mohon juga Bu Ibu juga senantiasa gali, oh anak-anak tuh cocoknya belajarnya yang gimana ya. Nah, itu kan dicoba ini, oh misalnya belum, oh dicoba ini. Harapannya ya cuman satu, anak-anak capaian pembelajarannya meningkat, dan juga itu tadi yang paling penting literasi dan numerasi itu kalau bisa hijau gitu sih. Misalnya belum ya udah nanti diproses bagaimana. Setelah kami rasakan kita melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka terutama PSPI ini, yang kami rasakan itu beda jauh dengan yang kemarin-kemarin kita lakukan, Mbak Ayu. Pada waktu akhir tahun ajaran pun kita bisa melihat dari apa yang kita lakukan dengan kerja keras kita bersama teman-teman, mungkin bisa kita lihat atau kita rasakan. Memang kita ya capek, memang betul kan, mungkin dari inilah kita bisa mengambil kesimpulan, oh memang kerja keras itu tidak akan tidak akan menipu, akan mengetahui hasilnya nanti akhirnya gitu. Jadi terutama pada waktu kita akan mengadakan untuk P5-nya yang terakhir itu kan kita harus menyampaikan atau gelar karya yang ada, yang harus kita sampaikan itu alhamdulillah terutama mendapat nilai positif dari masyarakat maupun tokoh masyarakat yang ada di sini. Pada waktu kita gelar karya itu Mbak Ayub, dari program yang ada di sekolah kami itu kami akan mengadakan gelar, kami mengumpulkan komite dan paguyuban. Jadi semua kegiatan yang sarana prasarana yang kami butuhkan itu adalah dihandle semua oleh komite dan paguyuban, baik itu sarana prasarana maupun biaya dan sebagainya. Dari hasil gelar karya yang telah kita lakukan dan dengan hasil rapot mutu yang kita hasilkan itu alhamdulillah ada peningkatan dari tahun kemarin. Dari hasil-hasil itulah yang menjadi tolak ukur kami, yang tentunya nanti kami harus tetap minimal berjalan sesuai dengan yang telah kita lakukan. Ngoten Mbak Ayub, yang utamanya kan kita menekankan kepada teman-teman untuk intinya mungkin saya mengajak ke teman-teman untuk selalu belajar dan berubah sesuai dengan tuntutan, maksudnya sesuai dengan apa yang ada dalam program kita atau di modul ajar Bapak Ibu. Ngoten Mbak Ayub yang bisa saya sampaikan untuk rapat mutu dan P5 yang ada di Tunggul 2. Saya juga senang sekali kalau ibu-ibu merasakannya, meresponnya ada perbaikan, ada yang baik. Malah saya itu kemarin tuh waktu kurang tahu ibu perso atau enggak, ketika Burus, saya tanya Burus Miarsih dari pengawasnya Kedawung angkatan 3 di Sragen bagaimana, ada atau enggak, terus pada dijawab enggak ada, Bang, satu ribet capek, terus saya tuh kaget, jadi kayak capek apanya, maksudnya tuh kena, maksudnya bukan capek apanya gimana, bukan Bu, tapi kayak perasaan tuh setahun ini paling dengan saya, tapi itu pun misalnya mau sambil Bu kalau mau makan minum ya silahkan loh, kalau mau tidur ya silahkan, kan sarannya gitu Bu. Terus paling saya cuman ide-ide saya atau masukan-masukan saya kan saya selalu awali dari yang
tahu kondisinya kan Bapak Ibu. Kalau cocok, oh ya barangkali bisa. Oh nanti bagaimana? Kayaknya nggak ada yang bagaimana setahun terakhir ini apalagi yang lain. Maksud saya rugi banget Bu kalau tidak mendaftar. Kan kita nggak tahu nih lolos apa enggak, itu ukuran itu urusan nanti nggih, bonus misalnya. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak mendaftar karena mungkin cerita, mungkin yang jinjo itu, saya nyebutnya jinjo aja, mungkin yang jinjo itu dapat cerita dari orang yang mungkin salah persepsi lah atau bagaimana, kan malah jadi menyesatkan. Ya rugi banget tuh ya Bu kalau nggak ikut, ibaratnya. Iya, dari saya unggul 2 yang Ibu Ayub tahu atau Bu Kus pengawas kami tahu, di SD kami yang minim segalanya, maksudnya alhamdulillah kita berjalan 1 tahun pun untuk terutama sarana prasarana maupun kondisi sekolah kita kan perubahannya luar biasa jari Mbak Trini itu. Alhamdulillah kalau gitu. Perubahannya memang luar biasa Bu Ayub, terutama pada waktu kita gelar gaya Pak Lurah pun ngediko seperti itu dari tunggu. Karena jadi rame sekolah ya Bu, sebelumnya kan nggak ada. Bisa, iya. Wilayah terutama di wilayah gugus atau korwil kami kan untuk tahun ini tunggul 2 mungkin yang sekolah penggeraknya. Nah dari kondisi awal sekolah kami mungkin itu tokoh masyarakatnya loh Mbak Ayu, bukan saya yang seperti itu. Masalahnya kita secara pribadi maupun kepada juga teman-teman kan merasakan perubahan yang ada di SD kita ini Mbak Ayu. Memang ya kita selalu perlu belajar, bergerak dan sebagainya. Dari situlah kita nanti akan insya Allah hasil akan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Oke, amin. Saya senang sekali Bu kalau dengernya tuh positif begitu. Kemarin saya juga Bu Retno itu, pokoknya saya tuh makasih banget loh sama Mbak Ayu. Saya dikasih ide-ide. Oh ini metodenya dari mulai ini dinding. Oh misalnya kan saya kolaborasi dengan orang tua diminta ngajar, saya follow up. Nanti gimana? Oh jadinya ya kemarin ada ngajari ini buat sedotan kerajinan atau apapun, tapi hal yang baru begitu kan bisa refresh tenaga dari Bapak Ibu guru yang sebelumnya nggak ada. Kalau itu disikapi positif kan, sebelumnya enggak, terus jadi iya kan, jadinya seneng antusias, bukannya mau nambah gawean atau ngangel-ngangel gitu, enggak. Tapi ya saya juga tapi sayang gitu loh Bu kalau enggak dicoba untuk daftar. Karena kan sudah tahun terakhir juga, tapi nggih sampun yang namanya piantun kan nggih kiambak nggih badhe. Untuk PSP angkatan 3 mungkin kuota di Sragen udah habis. Tidak punya kuota Mbak Ayu mungkin. Mungkin dari pusatnya mungkin di itu. Nggih, sayang sekali, tapi ya semoga bisa lebih baik. Saya pun juga ketika saya cerita saya baru tahu kalau ternyata di sekolah-sekolah lain itu tidak semuanya dapat Chromebook yang saya cerita di PMU sebelumnya. Iya. Saya nggak nyangka gitu. Jadi saya itu kan kadang misalnya di forum ya saya sampaikan apa adanya gini-gini, mungkin secara profesional kan kadang saya mungkin terlihat tegas, pokoknya apa gitu tahu. Jadi tapi nggak apa-apa kalau itu malah buat manfaat buat sekolah saya semuanya dapat kan malah alhamdulillah gitulah ya Bu. Jadi ya saya juga nggak jangka banyak yang nggak dapat gitu. Ya kemarin Ibu tahu yang orang dinas aja ngeterik ST ya dan yang lain. Lah iya itu Mbak Ayub dari tunggul 2 yang punya laptop 2 aja nggak baik, sekarang sudah hampir 20 ya Mbak ya. Iya, biasa. Iya. Peningkatan yang luar biasa, bila beli kan kita tidak mampu Mbak. Jadi itu sangat berarti buat kami, mungkin di SD kota SD lainnya tidak, tapi itu buat SD kami sangat berarti sekali Mbak. Jadi kalau saya kerja misalnya
oh ibu-ibu enggak perlu tahu secara detail saya ibaratnya ngurusi sekolah itu gimana gitu, tapi sepenting ki waduh sampai sekolahku tuh gini walaupun sebenarnya ada satu sih yang buat saya prihatin selalu celep 5 sekolahnya Pak Mul itu kayak tapi nggak sampun semoga bisa lebih baik gitu. Itu untuk yang P5 saya ngotot beli gamelan itu Mbak Ayub, saya tahu kondisi di sekolah saya seperti apalah sama misalnya. Saya kan perlu gebrakan misalnya oh ini harus ada yang harus maksudnya yang harus dimunculkan karena sekolah kami yang belum gitu ya. Mungkin punya apa itu kesan yang tidak baik atau bagaimanalah. Dari itulah saya mempunyai pendapat pokoknya harus ada sesuatu yang harus kita munculkan biar sekolah ini agak regeng lah biar maksudnya tidak kalah dengan yang lain kata Mbak Ayu. Ternyata ya alhamdulillah ya Mbak ya Bapak Ibu guru alhamdulillah insya Allah nggih bisa berubah lah, bisa berubah dengan kerja keras mungkin yang utama itu kita harus memberi semangat kepada teman-teman yang dari nyaman itu loh Mbak Ayub yang dari nyaman itu untuk selalu bergerak berubah itu menurut saya yang harus kita kreteh kadang-kadang saya berpikiran Bu aku mbok gedeng karemu tapi pun saya harus melakukan ini harus melakukan perubahan di sini ya harus melakukan apa yang ada di PSP dan sebagainya memenuhi saran dari Mbak Ayub yang bagaimana terus kan saya harus kepada semua khususnya kan kalau Mbak Ita dan Mbak Tri kan Mbak Ayub paham punya kerja yang bagus jadi untuk penyemangat teman-temannya monggo ayo Bapak Ibu berubah ayo bergerak biar SD kita ini lebih maju yang menilai nanti kan masyarakat kita yang penting bekerja dengan baik gitu. Betul itu. Saya sefrekuensi sepakat dengan itu dan saya itu nggak kerasa Bu sudah 1 tahun gitu. Iya. Jadi kayak Bu? Kayak saya tuh masih ingat banget rasanya saya harus BIMTEK sebelum saya PKP itu kan saya harus BIMTEK dan BIKTEK full. Sedangkan saya kan juga tugas bekerja. Wah, waktu itu tuh saya hampir ini tuh materinya apa saya tuh kayak nggak masuk gitu loh Bu. Karena kan daring full 6 jam 7 jam. Itu saya masih ingat, wah besok PKP iki aku nek rak cetol kepiye iki malah jagongan wae piye iki tapi alhamdulillah Ibu sekolah-sekolah saya yang PKP itu malah ya itu kemarin mungkin ibu-ibu tahu ada yang nyamperin aduh Mbak Ayu kemarin itu saya kadang juga nggak nyangka Bu kok padahal saya tuh merasa ya biasa aja ya udah saya coba pelajari oh ini saya suka saya suka itu nantang diri saya apa ya yang saya masih belum bisa saya coba pelajari sebenarnya ini kan bukan bidang saya tapi saya selalu yang saya sampaikan dari pertama saya tuh senang ketemu Bapak Ibu guru gitu kayak kasih semangat saya gitu loh masa aku saya cahnom ngelokro sama ibu guru yang dengan kondisinya seperti itu aja semangat jadi saya selalu cari semangat dari ibu guru itu senang banget gitu loh Bu jadi kayak ya itu tapi saya juga gak ngerasa tuh pendampingan saya 1 tahun ini tuh bukannya saya ngalamin diri sendiri ya Bu gak hanya Bu Arni yang menyampaikan seperti itu tapi juga ada ibu yang lain gitu loh iya. Dengan Mbak Ayub kan kita enak maksudnya begini Mbak Ayub kita kan tidak ada beban atau tekanan kok gak iso enggak lah dari situlah kita kan ikut malah enak mau kamu mau gak kalau tidak terbiasa kan ngeten iki wis nang awak adem panas engko piye saya juga pas dengan itu kan memberi semangat motivasi kami saya memberi contoh kepada teman itu loh seperti Ibu Ayub itu
misalnya guru seperti itu, bagaimana cara supaya anak itu tidak merasa tertekan, biar enjoy, tetapi materi masuk, jadi dikondisikan seperti itu. Saya cerita kepada teman-teman seperti itu, kepada Bu Ayub itu loh Mbak, seperti Bu Ayub. Jadi anak-anak ben orang dirasa tertekan, terus di ben enjoy, engko jadi sekolah ki ben seneng. Ya, saya juga ibaratnya wah namanya juga piantun kembak-kembak, oh ada yang gini, ada sekolah yang gini, oh saya gimana caranya, kalau ibaratnya metodenya kan juga beda-beda. Dan hal kecil Bu, contoh misalnya ATK loka karya kan segitu banyak ya. Itu tuh dari awal pas pertama ATK sudah langsung sudah bubar ke wae. Itu percaya. Saya tidak berkat di sekolah itu mungkin itu bagi teman-teman tidak berarti Mbak Ayub, tapi bagi kami sangat berarti. Itu ada fasilitas. Pahalanya Mbak Ayub itu banyak sekali Mbak. Amin. Untuk anak-anakmu di sekolahan seperti itu tuh ada yang dibawa, bisa digunakan untuk ada yang dibawa fasilitator lah. Aku ki bercanda gitu. Apa tambah gowo? Lah aku jadi hasil ya Allah Gusti ora kan digowo. Aku yang gitu. Jadi ada apa yang saya dibawa itu loh, aku ora tahu lah aku ke pertama anggota. Saya juga itu ambil tenang baik Mbak Ayub, enggak apa-apa, itu udah ikhlas Mbak Ayub lagi ngoten ya. Biar untuk sekolah, maksudnya kan bermanfaat toh Mbak Ayub, kami anak-anak dalam kayak gitu ya dikoordinasiin ya Bu. Saya juga nggak nyangka ada fasilitator lain itu yang bawa lah. Kalau saya tahu malah tak semeni gitu. Tapi kan udah orang ya Mbak Ayub yang kemarin. Nah, kok gue nggak ada ya yang seperti itu. Iya, maksudnya terima kasih Mbak Ayub, saya ambil dari Ayub mungkin. Ini jujur saya ke teman-teman nyantai aja Mbak Ayub. Saya baru lihat tuh kemarin, kaget neteng ternyata ya memang kadang balik lembut balik ini ngopo. Saya kalau tahu mungkin malah ini Bu. Mbak Ayub. Jujur itu ya Mbak Ayub, selama awal-awal kita masuk dalam pembelajaran IKM itu, saya sampai gini, alah disengaja ibu kepala buyak seperti itu. Waktu PKP sebulan itu loh Mbak, saya itu belas tidak dapat rasa apa-apa Mbak, belum dapat ilmu yang nyantol itu belum dapat. Bener ini jujur loh Mbak saya ini janar di para keneng di bocah-bocah tak kapake seperti itu Mbak. Itu saya hampir 2 bulan itu masih blank. Setelah ketemu jenengan sampai sekarang ini Mbak, baru itu bisa saya tuh oh iya iki karepe begini, putus bu kepala mendorong terus begini karepe begini. Ya terima kasih Mbak Ayub, nanti Allah yang membalas. Amin. Saya jadi tambah ilmu tambah apa itu metode pembelajaran yang saya ajarkan ke anak jadi bervariasi. Saya di sini sudah sekitar 18 tahun itu Mbak. Ya Allah. Nggak kelihatan loh, bukan pelajaran itu 18 tahun juga kok. Kalau mengajar itu kelas 1 naik ke kelas 2 dan seterusnya sampai lulus itu monoton tanpa ada gimana kesan sing mendalam di hati. Kepala ganti 6 Ibu itu loh, Mbak, jujur saya. Ini oh berarti istilahnya untuk keagamaan baru dapat hidayah ya ini di amin. Ayo. Allah yang balas ya Mbak. Amin. Matur nuwun Ibu doanya. Itu loh Mbak Ayu Putri itu loh nilai akhir tahunnya kemarin banyaknya 100 lah kok malah bingung loh. Saya guyu loh. Lah yang jauh betul seperti itu Mbak Tri, wong bijine kan muridnya biji 100 anak sekolahnya itu belum itu ya apa dindingnya udah dilukis-lukis belum, atau coba dicet-cet atau ditempel-tempelin belum gitu kan. Ya saya sih senang banget Bu kalau misalnya ibu-ibu semua meresponnya dan menerimanya seperti itu, karena juga ya namanya piantun yang bagaimana ada yang intinya cuma gitu tapi nggak dilaksanain. Saya juga sampai aduh gimana ini itu, makanya saya sampaikan di WA grup kepala sekolah supaya berbagi, biar misalnya yang enggak itu kayak
itu teman-temanku sekolah lain, kepala sekolah liane agendane kok yo oke men banyak men aku kok misalnya ndak ada itu kan buat saya, maksud saya biar kayak gereja gitu loh Bu, biar yo malu juga wong sama-sama dapat bos kita segitu masa terus nggak jelas ya saya mendukung misalnya Ibu Mbak saya belum punya biar regeng biar gegek saya tak buat beli gamelan ya oh ya nggak apa-apa Bu saya sampaikan gitu kalau memang kondisinya malah saya tanya apa yang semula belum jadi sudah biar terkena manfaat biar orang semuanya semakin banyak pihak yang merasakan manfaat dari program ini gitu. Lah saya yang mumetnya lagi malah yang kalau nggak punya hal baru apapun, nah ini gitu terus dulu opo itu saya juga atau SPJ-nya gimana itu yang saya juga nggak tahu Bu. Jadi saya tanya hal barunya apa kan banyak ya. Oh ya alhamdulillah semua lokal sudah punya LCD-nya sekarang. Oh ada yang belum misalnya tapi kami punya komputer tambah email tapi kami ini nah itu kan saya itu ya Bu lah ketika saya lega lah gitu. Nah ketika saya tanya hal yang belum punya apa, yang baru apa itu nggak ada bulan terus ini 80 juta deh di ngopo tahu terus juga kompetensi dan skill-skillnya juga ada tapi ya udah deh akhirnya terus ya saya lost kayak gitu kadang saya kan juga ikut pikiran Bu wah kan sekolahku aku kecipratan dusone raya dan dusone tahu dhewe to ya ra apa nek aku kecipratan ku nek ditekone Gusti Allah lha kok ra mbok tekone ra mbok kawal sing apik iki dadi ngene wah yo blai iki tapi yo ndak ya dusone dhewe-dhewe ya jerke saya ya gitu Bu saya juga senang sekali dan semoga siapapun nanti fasilitator di tahun kedua tetap happy. Saya sih pengennya tetap di Sragen itu yang pertama. Mbak Ayu. Amin. Saya juga tetap pengen dia sekarang juga nggak apa-apa, terutama dengan Tunggul 2 ibu-ibu tuh selalu bawa energi positif juga dan saya selalu belajar juga dari Bu Kepala, Bu Warni dan juga Bu Tri dan juga Bu Ita gitu. Menurut saya strong woman ini luar biasa karena sudah ngurusi keluarga, ngurusi suami, ngurusi anak gitu. Tapi masih begini begitu itu. Dari akhir tahun itu ya Mbak Ayub yang mungkin persiapan hasil belajar, pelaporan hasil belajar itu mungkin yang kami rasakan satu hari itu harus menyelesaikan mungkin kalau untuk Mbak Ayub biasa, tapi kami mungkin baru tahun ini harus menyelesaikan ini bareng dengan bos, bareng dengan Monet, bareng dengan ini. Nah, saya menekankan kepada anak-anak, kepada teman-teman, monggo Bu, ini nanti kan kita terbiasa satu hari menyelesaikan beberapa kegiatan yang mungkin hampir bersamaan. Jadi mungkin ini kita baru penyesuaian Mbak Ayub. Jadi kami pas akhir tahunnya itu rasanya lelah. Iya Bu. Saya tuh kadang juga sampai apa ya Bu nggak mau ngapa-ngapain cuma tidur gitu Bu. Sampai komen aku telung dino sampai ngopo-ngopo akeh turu kok yo lah aku wis. Nah mungkin yang kerjakan pikiran kita Mbak Ayu mungkin Mbak Ayu juga seperti itu. Jadi kan lebih dari bekerja sing memerlukan tenaga. Lah kita kan mungkin dari pikiran kita dan perlu diimplementasikan kan mungkin itu membuat kita capek mungkin aku wis banget ya nek gua sampai kesel. Ya wis jane saya tuh sampai itu loh Bu, sampai jadi saya udah pernah cerita belum ya lupa karena mungkin kelamaan duduk apa kegiatan daring yang luar biasa setahun kemarin atau pripun itu tuh apa sih pinggul boyok tapi yang rada ke bawah rada ke atas itu kadang kayak ada rasa macleng atau apa gitu. Nah Februari kemarin bulan Februari ini bulan Juli nggih akhir Februari itu akhirnya saya meluangkan menurut saya ke dokter saraf gitu saya minta periksa gitu kan Bu Jagani gimana lah dokter sarafnya ya udah dikasih resep rujukan ronsen ya udah ronsen terus terapi ya udah saya terus terapi terus udah mendingan tapi alhamdulillah sih enggak yang pripun gitu cuman kondisi dari tulang belakang saya tuh mungkin udah lama apa bagaimana kayak rada ada derajat kemiringan sedikit wah itu kadang saya jadi
overthinking. Wah iki piye aku ngopo duit token iki kok aku ngene saya gitu toh Bu. Aku udah ngopo-ngopo wis aku wis ya gini. Tapi terus dokternya enggak piye-piye nanti pelan-pelan. Pengennya juga istirahat mengurangi aktivitas. Tapi yo alhamdulillah mungkin masih diberi amanah dan izin sama Gusti Allah untuk tetap beraktivitas. Nggak bisa Bu. Jadi yo tetap terapi jalan tapi yo tetap luar biasa ra iso saya nggak bisa, saya aja misalnya ngajar itu kan nggak harus berdiri misalnya, duduk aja ya juga nggak apa-apa, mungkin banyak yang duduk di pojok itu di ruang di meja gurunya. Tapi saya nggak bisa, saya kalau yang ngajar ya saya harus jalan ke sana, ke sana, ini saya misalnya nanti nyapa dulu pas lagi pada makan, nyapa yang di luar, ya di sana, ini pas ketemu dinas kan kalau pas loka karya aja nggih pantau sama siapa itu ya udah nyapa ngobrol sama dinas. Jadi saya yo nggak leren, bahkan kadang siang itu saya nggak makan, nggak sempet gitu, makanya nanti jadi kayak saya pas sarapannya rada banyakan karena nanti pasti gini-gini ya, mereka kan beliau kan ketemunya pas itu, jadi saya harus full energi ya gitu. Selalu energik dimanapun. Saya ya intinya alhamdulillah kalau sudah tidak ada kendala Bu, yang penting ini besok di PMU yang terakhir nanti kita diskusikan lagi, dan juga saya juga deg-degan banget, waduh ini nanti ada perubahan kota pada gitu. Masalahnya kalau yang jauh-jauh dan nggak ada tol itu saya iya. Kalau di Sragen kan deket ya Mbak Yuda. Iya, itu jauh tapi sebenarnya deket gitu, dan kotanya kan ya udah alun-alun ya sepanjang jalan itu. Toh saya udah lama-lama hafal Bu itu. Pasar Bunder, favoritnya Pasar Bunder. Kok kita malah jadi cerita gini ya. Udah. Tapi ya penting kan udah. Aduh, ini kita masuki sesi akhir. Selanjutnya terkait dengan review KUSP. Tadi Bu Ibu sudah menyampaikan sedikit bahwa ini liburan, tapi tidak libur karena ada aktivitas review KUSP modul ajar. Jadi mohon terkait dengan KUSP-nya nanti ditinjau kembali, direview kembali apa yang sekiranya masih belum optimal ditambahkan selama 1 tahun ini. Barangkali ada penambahan pengetahuan, ilmu dan juga wawasan dari Bapak Ibu, dari Bu Ibu terkait dengan kurikulum Merdeka seperti apa. Jadi nanti bisa ditambahkan terkait dengan visi, misi, ATP, TP-nya. Yang perlu saya coba sampaikan kepada Bu Ibu, KUSP yang baik tidak sama dengan KUSP yang tebal. Jadi kalau Bu Ibu misalnya mersani sekolah lain, KUSP-nya sekolah lain, atau dari contoh dari kementerian, ya sudah gunakan itu sebagai referensi. Yang penting kalau menurut saya KUSP-nya itu dibuat sendiri. Jadi nanti itu betul-betul bisa menjadi panduan yang digunakan oleh kepala sekolah, seluruh Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran gitu. Jadi mohon juga dalam tim KUSP-nya ini barangkali bisa ada satu tim yang baik gitu, nanti KUSP-nya benar-benar digunakan sebagai panduan, tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban kita harus punya KUSP lalu kemudian sudah. Itu kalau saya tidak diharapkan yang demikian. Yang jelas tidak tebal-tebalan, yang penting itu sesuai dengan kondisi dan corak dari peserta didik dari sekolah masing-masing gitu nggih. Itu tidak perlu tebal-tebal, yang penting ada dan betul-betul digunakan sebagai panduan. Lalu mohon sekali lagi Bu Kepala memonitor Bapak Ibu guru yang sekiranya belum membuat atau belum mengerti, belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait modul ajar. Modul ajar juga sama, tidak perlu sampai banyak-banyak, memang misalnya 16 pertemuan lah atau apa, tapi kan metode tidak harus 16 versi, 16 variasi diferensiasi. Jadi misalnya satu metode diferensiasi ini kita gunakan untuk
3 pertemuan, itu juga enggak apa-apa. Yang jelas prinsipnya diferensiasi pembelajaran dan diferensiasi assessment ini tuh ada gitu Bu. Dan juga ampun supe di awal tahun pembelajaran selalu ada assessment diagnostik. Nah, tidak ribet-ribet, tidak harus tertulis, lisan boleh. Yang jelas goalnya assessment diagnostik ini apa? Untuk Bu Ibu dapat mengetahui, Bapak Ibu guru dapat mengetahui, oh peserta didikku iki gimana ya kemampuannya. Oh coba tak golongkan 3 kelompok ini. Nah nanti dapat dilihat di akhir semester, di pertengahan semester perjalanannya seperti apa. Dan juga mungkin misalnya kemarin ketika asesmen sumatif itu soalnya masih tertulis semua atau belum, variasinya belum banyak karena kebiasaan, nanti ditanyakan orang tua, lalu kemudian kok enggak lazim, enggak ujian testing kok enggak ada kertasnya. Nah, semoga nanti sebelum pembelajaran Bu Ibu bisa mengatur waktu formal untuk ketemu dengan perwakilan orang tua murid dan diberikan sosialisasi pemahaman terkait dengan kurikulum merdeka tersebut. Jadi yang saya harapkan untuk di tahun berikutnya ya kalau misalnya sudah diujikan secara lisan kok tidak perlu adanya ujian tertulisnya ya enggak apa-apa. Yang penting kan Bu Ibu itu tahu bahwa anak mencapai capaian pembelajarannya dan juga oh saya sudah tahu nih anak ini tuh kemampuannya seperti apa, apakah meningkat sama atau turun, yang penting itu gitu. Jadi ujian kan sekarang nggak ada, supaya juga anak itu belajar dengan senang, seru, fun, tapi adanya assessment, tetap CP-nya yang tidak boleh dirubah oleh sekolah itu tercapai. Kalau ATP sama TP-nya dirubah nggak apa-apa gitu. Yang penting itu saja sih Bu dari saya terkait dengan persiapan tahun ajaran baru, dan juga insya Allah kita nanti masih ketemu untuk PMO terakhir bulan depan. Mohon dapat dipersiapkan yang tadi saya sampaikan kembali terkait dengan aktivitas atau perjalanan apa yang ingin Bu Ibu sampaikan lah selama 1 tahun terakhir ngapain aja. Nanti kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Barangkali nanti ada masukan dari saya seperti apa gitu. Iya Mbak Ayu, terima kasih. Untuk yang asesmen akhir itu juga tantangan buat kami Mbak Ayub. Jadi nanti kan tahun ajaran baru itu kan setiap tahun ajaran baru kami ada pertemuan wali murid untuk persiapan tahun ajaran yang akan datang. Nah disitulah nanti insya Allah akan kami sampaikan tentang kurikulum merdeka khususnya untuk asesmen. Gitu. Untuk asesmen sumatif. Ya biasanya kan orang tua pokoknya nak testing ki kudu enek lembaran, hasilnya kudu lah itu nanti bisa kami dan harus bareng-bareng sama. Nah itu yang harus di kan dari dulu seperti itu toh Mbak Ayu. Kan merubah itu kan perlu harus sosialisasi banyak. Memang tantangannya seperti itu, tapi perlu dicoba supaya ibu-ibu yang Bapak Ibu orang tua, wali dan juga keluarga juga bisa ngerasain itu loh Bu. Kalau misalnya nanti ada umpan balik seperti ini, lu kok nggak ada testing tertulis di sekolah tenan po sekolah-sekolahan lo piye to iki anakku ora ngerti tenan iki piye lah. Setelah tadi dengan kita metode dan yang lain-lain seperti Ibu ngedekaken Putri malah kaget ki kok 100 kabeh. Ki jojo jawabanku watake ketinggalan, terus ada yang ngopi untuk kabeh, jangan-jangan malah jadi surprise kan. Jadi dengan metode seperti itu ternyata luar biasa hasilnya. Anak bisa belajar dengan baik dan mencapai hasil pembelajaran, capaian belajarnya yang baik juga. Malah gurunya ini kok 100 bener apa enggak, atau uji di menang. Jadi biasanya soalnya yang buat sana Pak Mbak Ayub, jadi belum tidak diajarkan kan. Kalau yang sekarang kan yang diajarkan itulah yang untuk sumatifnya otomatis kan nyambung lah. Nah memang yang dievaluasi itu
logikanya gini loh. Jadi saya tuh merasakan kurikulum merdeka ini kayak kurikulum di perguruan tinggi, Bu. Masa ya ngajar dosen, misalnya saya yang ngajar terus anak diujikan oleh dosen lain, itu kan nyambung ya, yang diujikan oleh dosennya masing-masing gitu. Dan itu kan kayak apa ya, absolutnya dari dosen masing-masing pengampu, mau ujiannya seperti apa, ujiannya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang saya juga belum tahu, ini saya juga tanya ke Ibu, ini saya baru kepikiran. Nah, untuk Kedawung itu kan ada K3S yang bersepakat begini. Sebenarnya K3S ini apanya dari gugus atau kan sudah ada gugus, ada Dabin. Karena ini tuh sebenarnya hanya paguyuban informal, apakah formal atau sebenarnya K3S ini untuk gimana? K3S itu kan semua kegiatan yang hubungannya dengan misalnya ada lomba OSN, KSN, ada macam-macam, itu kan yang menghandle adalah K3S, Mbak Ayu. Nah, sedangkan gugus itu kelompok lebih kecil, dan misalnya satu korwil, K3S itu kan satu kecamatan. Ya, kalau gugus itu kan beberapa SD. Jadi sih karena kemarin katanya sudah terlanjur dibayar, disepakati untuk soalnya lu K3S kok menentukan kurikulum dan soal maksudnya K3S kok ngurusin itu gitu yang saya nggak paham. Itu kan dari dulu seperti itu, Mbak Ayu. Misalnya sebenarnya kan yang membuat kan harus SD, ya. Tapi kan dibuat bersama dengan KKG atau maksudnya dengan kelompok itu, K3S itu. Iya. Nggih, Bu ya, semoga nanti di tahun kedua lebih baik. Dan ini saya sambil menutup, sambil saya coba ringkas kembali dan sampaikan kembali barangkali memungkinkan ya Bapak Ibu, Bu-ibu. Yang pertama, unggah video pembelajaran dan atau video P5 ke PMM. Unggah modul ajar dan atau modul P5 ke PMM. Bagi Bapak Ibu yang belum lulus topik, mohon juga dimonitor bagaimana prosesnya dan juga dimotivasi, didorong oleh Ibu Kepala, Bu-ibu semuanya untuk dicoba memiliki sertifikat aksi nyata. Kemudian setelah itu review KWSP-nya dan juga ini persiapan, mohon guru kelas 2 dan guru kelas 5-nya dipersiapkan. Barangkali boleh dikemas dalam IHT, boleh dikemas dalam komunitas belajar dan sharing session yang solid, itu juga enggak apa-apa. Tidak harus dikemas dalam IHT, itu tidak harus di tahun kedua ini. Beda dengan di tahun pertama, ya setelah PKP harus ada IHT. Kalau sekarang itu tidak, itu sifatnya opsional, boleh dikemas dalam IHT, boleh mboten. Yang jelas utamanya semua guru itu mengenal, mengerti, memahami kurikulum merdeka itu. Nah, caranya seperti apa itu menjadi PR, tugas dari Ibu Kepala Sekolah untuk mengemas itu. Prinsipnya seluruh guru baik yang mengikuti pendampingan ataupun tidak mengetahui, mengenal, memahami, mempraktikkan kurikulum merdeka di tahun 2023. Nah, dan juga mohon walaupun tidak ada PMO, apa yang sudah baik dijaga, ditingkatkan, tetap ada aktivitas seperti PMO ini sebulan sekali saja untuk sharing, untuk saling berbagi, ada kesulitan tidak, saling memberikan masukan terkait metode pembelajaran dan hal-hal lainnya. Harapan saya mutu nanti berdampak juga ke raport mutu, nggih. Dan juga tadi yang saya masih kaget, hampir semua sekolah saya kok masih kuning gitu. Saya juga kebanyakan misalnya
ini muridnya banyak atau datanya pripun atau AKM-nya atau ANBK-nya. Saya masih belum tahu nih Bu kalau terkait dengan raport mutu itu pripun nanti gitu. Dan itu menjadi perhatian paling utama literasi dan juga numerasinya. Itu mohon misalnya kok memungkinkan adanya peningkatan syukur-syukur bisa hijau. Sebelum saya akhiri dan saya cukupkan, ada hal lagi terkait dengan hambatan, kendala ataupun lainnya yang ingin Bu Ibu diskusikan? Termute Ibu. Bu Warni masih di mute, suaranya belum masuk. Ada Mbak? Sampun? Enggak, sudah, enggak. Oke, nggih. Nggih sampun saya tutup nggih Bu Ibu. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini PMO Pokja Manajemen Operasional bulan Juni untuk SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen berjalan dengan baik dan lancar selama 2 JP 90 menit. Terima kasih atas segala atensi baik dan juga komitmen yang baik dari dari Bu Ibu semua serta partisipasinya. Insya Allah kita bertemu untuk PMO terakhir di bulan Juli dan Lokakarya bulan Agustus terusnya nanti ada. Nggih. Mohon maaf atas pendampingan yang belum optimal. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng kondur atos-atos Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.